Saudara-saudari terkasih, kitab suci banyak berbicara tentang alam supaya kita belajar dari alam. Juga Yesus sendiri seringkali belajar dari alam untuk menyampaikan ajaran-ajarannya tentang penabur, tentang pohon ara, tentang kebun anggur dan sebagainya. Dan hari ini yang menarik dari kitab suci yang masuk dalam benak saya adalah firman Tuhan yang mengatakan orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Dia akan selalu bertumbuh dan menghasilkan buah pada waktunya. Sehingga ketika orang datang tidak kecewa karena ada buah di sana. Gambaran yang sangat menarik, karena pohon itu dia selalu hidup dan mencari air, sumber air. Supaya bisa menyerap sari-sari makanan dan mengolahnya, kemudian menghasilkan buah. Bertumbuh dan menghasilkan buah. Sungguh beruntung pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Karena dia tidak susah mencari air untuk hidupnya, untuk pertumbuhannya, untuk menghasilkan buah yang dibutuhkan banyak orang. Pohon-pohon lain yang ditanam di tempat yang kering atau tumbuh di tempat yang jauh dari aliran sungai, dia harus mencari sumber air terus masuk ke dalam. Karena sumber air itu yang memberi hidup. Bahkan sebetulnya manusia dalam sejarah selalu membangun rumah di tepi sungai. Karena sungai, air adalah sumber kehidupan. Bahkan sebetulnya manusia modern, dimanapun kita berada selalu mencari sumber air. Semakin dalam, semakin dalam. Dan itu adalah lambang bahwa kita semua membutuhkan sumber hidup, yaitu Allah sendiri. Karena itu Yesus mengatakan, "Akulah air hidup." Kita harus datang dan bersatu seperti carang pada pokok anggur, seperti kita dengan sumber air, supaya kita bisa hidup dan menghasilkan buah. Jangan pernah jauh, jangan pernah terpisah. Karena kita tidak bisa hidup tanpa air. Semaju apapun kebudayaan kita, sepinter apapun kita, tanpa air kita binasa. Itu juga lambang tanpa Tuhan, tanpa air hidup Yesus sendiri, kita tidak bisa apa-apa. Tetapi kita juga bisa belajar bagaimana kalau kita justru menjadi seperti air itu sendiri. Air itu mengalir dimanapun selalu membawa kehidupan. Bahkan ketika dia bertemu dengan bebatuan, dia tidak terhalang dan berhenti. Dia mencari jalan dan terus mengalir. Menggosok, membersihkan batuan itu, sementara air sendiri menjadi makin bersih. Itu tentu lambang bagi kita. Kalau kita bisa mengalir, pikiran kita bisa mengalir, tidak berhenti, maka kita bisa selalu menemukan jalan. Kalau menemui hambatan, justru kita bisa makin memurnikan pemikiran kita, hidup kita. Air juga mengalir selalu ke arah yang lebih rendah. Nah, itu juga lambang sekaligus pengingat bagi kita. Kalau kita mau mengalir, kita mau bertumbuh, harus berjalan menuju ke tempat yang lebih rendah. Arah kita itu merendahkan diri, kerendahan hati. Seperti Yesus dalam Filipi 2 bab 6 ayat 11. Meskipun berwujud Allah, dia turun jadi manusia, turun lagi menjadi hamba, turun lagi menjadi korban. Jalan salib itu jalan turun. Jalan air itu jalan turun. Maka kalau kita bisa menjadi seperti air, jalannya jalan kerendahan hati, kita akan selalu mengalir, memberi kehidupan, dan membawa kebersihan, pemurnian. Kalau kita menghadapi orang sulit, kita tidak menyerah, selalu cari jalan untuk memurnikan cinta kita, sekaligus menghaluskan orang sulit itu. Itu berarti bahwa pemikiran kita, pendapat kita tidak boleh kaku. Kalau kaku, justru tidak mengalir
dan bisa patah. Berbeda dengan air. Air itu lentur, mengalir, tidak kaku. Nah, seringkali justru kita tidak mengalir seperti air. Kita berpegangan pada pendapat kita. Pokoknya pendapat saya yang benar. Lalu jadi kaku. Tapi malah kurang fleksibel. Kurang berani untuk mengalah. Dan kurang berani melihat bahwa ada kebenaran di tempat lain. Kalau kaku seperti besi, malah seringkali patah. Tapi kalau seperti air, mengalir selalu menemukan jalan. Tapi jalannya memang harus turun. Kalau jalannya tidak turun, tidak bisa mengalir, air itu malah jadi bau. Kita belajar dari alam, terutama belajar dari air. Ya, selain itu, air itu selalu membawa pemurnian, membersihkan, mengalir di tempat kotor pun, yang kotor itu jadi bersih. Nah, kita juga bisa seperti itu belajar, dimanapun kita pergi, menghasilkan buah, membuat orang lain bertumbuh, lentur pemikiran kita, dan tidak mudah menyerah, selalu ada jalan. Karena air itu selalu mengalir, tidak pernah diam saja. Kita belajar dari Tuhan yang selalu menggunakan alam sebagai pengingat, sebagai pelajaran. Dan air itu selalu dalam perjalanan. Selalu mengalir, tidak pernah diam saja. Kalau diam saja, itu pasti bau dan menjadi kotor. Air selalu menuju ke tempat yang lebih rendah dan akhirnya bersatu dengan samudera. Tempat semua air ditampung. Seperti hati Yesus bagai laut yang menampung segala-galanya, membersihkan segala-galanya, memberikan kehidupan. Saudara-saudari terkasih, alam memberi contoh begitu banyak. Karena Allah bekerja di dalam alam itu. Karena itu apa yang terjadi di alam itu adalah pengingat kita. Karena itu juga Bapak Suci menulis ensiklik Laudato Si yang berbicara tentang menyelamatkan bumi sebagai rumah bersama. Kita tidak pernah terpisah dari alam ini. Bahkan tanpa air, semaju apapun, sepintar apapun, ras manusia akan hilang. Bahkan kehidupan tidak ada lagi. Air adalah sumber kehidupan. Dan karena itu, kita harus terus-menerus mencari sang sumber air kehidupan itu, yaitu Yesus sendiri. Kalau kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, seperti orang benar yang selalu bersumber pada sumber air hidup Yesus sendiri, kita pasti akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Kita juga bisa seperti Yesus, seperti air yang mengalir, yang membawa kehidupan, yang terus berjalan dalam kerendahan hati untuk memberi hidup, tetapi juga menghasilkan buah-buah yang berlimpah. Dengan rahmat Tuhan, dari sumber air hidup itu, kita bisa hidup, bertumbuh, dan menghasilkan buah dalam damai sejahtera, sukacita, dan berkat yang berlimpah. Tuhan memberkati.